Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayolah ikhwah, Saudara Nanang di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukoharjo bertanya, di era sekarang lagi ramai dengan investasi emas. Bagaimana cara investasi emas yang sesuai dengan syariah? Bila kita memiliki kebanyakan ada perbedaan harga atau potongan harga ketika kita ingin kembali menjualnya. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Saudara Nanang. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Investasi emas sejatinya bukan hal baru, sehingga tidak tepat bila dikatakan bahwa investasi emas itu baru marak di era sekarang. Karena sepanjang sejarah umat manusia menyimpan kekayaan, berinvestasi dalam bentuk emas itu sudah dilakukan sejak dahulu kala. Hanya saja di zaman sekarang ada model yang nampaknya belum dikenal zaman dahulu, yaitu yang dikenal dengan skema kebun emas, atau lagi misalnya cicilan emas dalam bentuk yang sangat kecil, satuan emas yang bentuknya dalam sangat kecil sekali, yang itu mungkin zaman dahulu belum dikenal. Kemudian menabung emas di bank, yang itu zaman dulu belum ada. Tetapi secara prinsip Islam telah memberikan aturan bahwa kalau Anda ingin memperjualbelikan emas, menjual atau membeli dengan emas atau perak atau dengan alat transaksi yang ada zaman sekarang, yaitu uang yang berlaku di masing-masing negara, maka ada satu syarat yang harus Anda penuhi, bahwa transaksinya harus dilakukan secara tunai, sehingga terjadi serah terima fisik, ini emasnya dan ini uangnya. Ini emasnya dan ini uangnya. Nah, skema-skema yang ada di masyarakat saat ini yang dikenal dengan investasi emas, nabung emas, berkebun emas, itu tidak memenuhi kriteria ini. Tidak memenuhi kriteria tunai. Kenapa? Karena Anda membeli emas, baik itu di koperasi, lembaga keuangan yang berbasis syariah ataupun yang tidak, Anda tidak segera mendapatkan, Anda tidak bisa mendapatkan fisik emasnya secara tunai. Anda store uang dan kemudian didata di database mereka bahwa Anda memiliki sekian gram emas. Dan ketika Anda ingin mendapatkan emas tersebut, Anda harus terlebih dahulu memberikan notifikasi, memberikan pemberitahuan bahwa Anda akan mengambil fisik emasnya pada tanggal sekian, pada bulan sekian. Karena memang seringkali, dan itu faktanya, lembaga-lembaga yang mengelola skema investasi emas itu tidak memiliki fisiknya. Mereka hanya memiliki sampel, contoh emasnya. Tetapi mereka tidak memiliki sejumlah emas yang diinvestasikan di mereka. Karena itu saya sarankan, kalau Anda ingin berinvestasi emas, Anda beli fisik emas, baik emas batangan atau emas dalam bentuk perhiasan. Kemudian Anda simpan di rumah Anda. Atau Anda titipkan di safety box yang ada di berbagai lembaga keuangan. Itu akan betul-betul memenuhi kriteria tunai. Ketika Anda membeli, kemudian Anda menerima emasnya secara tunai, dan Anda pun membayar secara lunas tanpa ada yang terhutang. Di masyarakat juga ada skema kredit emas. Dan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Karena sekali lagi, jual beli emas dengan alat transaksi harus dilakukan secara tunai. Para ulama telah bersepakat dalam hal ini. Maka bila Anda betul-betul ingin berinvestasi emas, belilah emas sesuai dengan yang kuasa Anda lakukan. 1 gram, 2 gram. Kemudian Anda sisihkan, Anda simpan. Dan kemudian ketika suatu saat Anda membutuhkannya, Anda jual kembali uang emas tersebut. Dan memang telah menjadi tradisi di masyarakat. Ketika Anda menjual emas kembali, baik ke toko yang sama atau toko yang berbeda, maka akan ada potongan harga. Karena emas Anda walaupun belum pernah dikenakan, telah dianggap sebagai emas lawas, emas kuno. Dan kadangkala
warna emasnya pun sudah tidak lagi secerah ketika Anda pertama kali membelinya. Sehingga perhiasan Anda perlu disepuh ulang agar warnanya lebih menarik, warnanya lebih cerah, ya. Sehingga ketika ada penyusutan harga itu suatu hal yang wajar, tidak masalah, itu bukan sesuatu yang haram. Wallahu taala alam.